Polda Lampung telah melakukan gelar perkara kasus kematian Adven Pratama, siswa calon bintara Polri Sekolah Polisi Negara Kemiling Lampung yang diduga tidak wajar. Dari hasil autopsi yang dilakukan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Adven Pratama meninggal dunia akibat penyakit jantung yang dideritanya. Hasil autopsi jenazah Adven Pratama dari RSUP Adam Malik Medan dipaparkan oleh Polda Lampung pada Senin petang. Gelar perkara pun dihadiri oleh Kompolnas, keluarga korban, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, Ikatan Dokter Indonesia Lampung, dan Ombudsman Lampung. Dari hasil autopsi jenazah, Adven Pratama dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit jantung yang dideritanya. Ditemukan jantungnya membesar. Dan karena kami curiga itu membesar karena apa? Kami lakukan pemeriksaan patologi anatomi makanya sehingga kami menyimpulkan penyebab kematian korban ini, penyebab kematian almarhum adalah karena penyakit jantung yang dideritanya. Nah, tadi sudah terjadi dialog, interaksi, pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis dari pihak keluarga kepada ahli maupun kepada penyidik. Ini tentunya satu langkah yang bagus, karena sekali lagi yang dituntut oleh masyarakat adalah transparansi. Karena ada beberapa hal yang mereka rupanya ingin mendalami lebih lanjut. Ini kami hormati atas keinginan dari pihak keluarga. Dan nanti kami akan. Lantas bagaimana tanggapan pihak keluarga Adven Pratama? Kita telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Adven Pratama, Salatiel Daeli. Selamat malam Pak Daeli. Pak Daeli, bagaimana respon pihak keluarga atas hasil autopsi yang menyatakan Adven meninggal akibat penyakit jantung? Ya, baik. Selamat malam Ibu. Yang pertama, kita tidak bisa secara head to head membantah semua apa yang disampaikan oleh dokter forensik, baik dari Abdul Muluk, baik dari Rumah Sakit Adam Malik Medan, dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, dan juga dari Mabes Polri. Karena itu akan lebih fair ketika itu kita minta pertimbangan atau perbandingan dari dokter-dokter forensik lain yang bagi kami bisa lebih independen. Tentu ini akan menjadi satu pembahasan keluarga, apakah kita sudah cukup puas dengan apa yang disampaikan oleh tim forensik yang tadi menyampaikan di Polda, atau kita masih akan upayakan adanya otopsi ulang. Ini masih perlu diskusi keluarga. Lalu kami perlu sampaikan, di samping hasil apa yang disampaikan oleh para dokter forensik, kami sampaikan beberapa hal yang pada hari ini, ya saya pada hari ini sebenarnya mewakili keluarga yang mendampingin Pak Rahmat Elambanua dan 2 orang tim hukum yang masuk ke dalam. Kami sampaikan bahwa pada hari ini kita cukup kecewa dengan apa yang merupakan hasil akhir, karena yang pertama, beberapa pertanyaan yang kita sampaikan tidak bisa dijawab secara lugas, tidak bisa dijawab secara detail. Yang pertama, tadi kami pertanyakan mengenai luka, ya, luka yang terjadi saat disampaikan bahwa almarhum jatuhnya itu ke depan. Kami pertanyakan ada 6 luka paling tidak yang kita ambil dari posisi depan. Yang pertama, luka di pelipis. Yang kedua, pecah bibir. Ya. Yang ketiga, di dagu depan dan bawah. Ya, yang keempat ada luka di bagian siku. Yang kelima dan 6 ada luka di bagian jari, ya, bagian telapak tangan dalam, jari dalam dan di luar. Ya, tadi kita sempat pertanyakan bagaimana mungkin orang yang jatuh ke depan, ya, bagaimana mungkin hidungnya aman? Ya, seharusnya yang menonjol dari muka orang adalah hidung. Seharusnya hidungnya paling tidak lecet atau luka, tetapi hidung tidak ada apa-apa. Ya, hidungnya biasa-biasa saja, malah yang kena bibirnya, ya, dan gigi ada yang patah. Lalu
bagian dagu, kalau orang jatuh ke depan, maka dagu bagian depan yang seharusnya luka. Ya, yang tadi kami pertanyakan, ada apa dengan dagu bagian bawah? Ya. Ya, ada apa dengan dagu bagian bawah? Ya. Lalu yang terakhir, kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pakai helm. Helmnya cukup berat, cukup keras, dan di dalam helm itu masih ada busa. Sehingga bagaimana mungkin orang jatuh ke depan, helm tidak lepas, tetapi ada Baik, luka Pak di Deli, kulit. berarti ini dari kuasa hukum dan dari keluarga korban ini menyebut bahwa terdapat luka-luka yang tidak bisa dijelaskan dan terdapat banyak kejanggalan. Karena terdapat banyak kejanggalan, apa langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak keluarga Adven Pratama? Ya, yang pertama tadi dalam kesempatan itu saya sampaikan kepada Kompolnas, saya bilang kami berharap selain pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Ditreskrim Polda Lampung di SPN, kami berharap ada tim independen, ya apapun bentuknya dan atau apapun unsurnya, silakan Kompolnas tentukan. Kami berharap ada tim independen yang memeriksa ulang ini semua. Kenapa? Karena kami percaya dengan apa yang dilakukan, tapi akan lebih percaya lagi, ya sekiranya tim independen ini tidak punya kepentingan apapun, berdiri sendiri, tegak lurus, tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun, bisa ikut memeriksa kembali. Ya, kalau Baik, yang berarti memeriksa dari pihak saksi-saksi keluarga tetap- menginginkan adanya tim Ya. independen yang memeriksa kembali dari kasus ini. Terima kasih Pak Deli, Betul. kuasa hukum keluarga Adven Pratama. Semoga kasus ini segera menemui titik terang. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat malam.